Ya. Kak Andri. Go with. Ya, mungkin sudah bisa dimulai, Bu. Ya, selamat siang semuanya, Ibu-ibu. Selamat siang. Selamat berjumpa di room ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kadri Sulaiman dari Negeri Batu Merah, Ambon, di sebelah timur Maluku, sebelah timur Indonesia, tepatnya di Maluku. Saya ingin mengenal satu-satu ibu-ibu untuk memperkenalkan diri. Silakan. Baik, dari saya, nama saya Marcelina Lema dari SLB Aswan Kasih, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Dan Ibu email. Santi? Atau mungkin Ibu Len ya. Oh, Ibu bisa, mungkin mikrofonnya belum diaktifkan, Ibu. Mikrofonnya belum diaktifkan, Ibu. Ya, Pak, sudah. Oh iya, sudah. Silakan Ibu untuk memperkenalkan diri. Ya, selamat siang. Selamat siang. Saya Yogen Munggu dari SLDM Global Line, Kabupaten Nusa Tenggara Timur, bagian terselatan NTRI. Terima kasih, Bu. Ya. Selanjutnya, yang terakhir. Mungkin Ibu Len agak terganggu dengan jaringan, Ibu ya. Ya, kita lanjut saja. Untuk hari ini kita akan belajar tentang pembuatan media pembelajaran. Mohon izin untuk share screen. Sudah muncul, Ibu ya? Sudah, Pak. Iya. Jadi pada hari ini kita akan sama-sama belajar, Ibu, tentang media pembelajaran, seperti apa itu media pembelajaran, dan media pembelajaran yang baik itu yang seperti apa. Baik, untuk media pembelajaran ini fungsinya sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembelajaran, karena informasi yang didapat dalam media harus melibatkan siswa, baik dalam apa yang dipikirkan anak atau apa yang dirasakan anak maupun bentuk aktivitas yang nyata yang biasanya dijumpai anak-anak pada kegiatan kesehari-hariannya. Adapun tujuan untuk penggunaan media ini adalah yang pertama memvisualisasi Yang pertama adalah untuk memvisualisasikan maaf Ibu, ada kendala sedikit. Ya, untuk memvisualisasikan konsep yang abstrak menjadi konkret. Jadi misalnya belajar tentang penjumlahan. Jadi media itu angka itu kan abstrak. Gitu. Jadi kita memvisualisasikan misalnya angka 2 itu adalah 2 benda atau 2 gambar. Jadi anak itu tidak berangan lagi kayak angka 2 itu seperti apa. Jadi pembelajaran itu dibuat konkret yang bisa mudah dimengerti untuk anak. Kemudian yang kedua, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalis atau dalam bentuk kata-kata tertulis. Jadi pembelajaran itu kita sediakan dalam bentuk media gambar, bukan hanya kita
menjelaskan dalam bentuk kata-kata atau tertulis, tapi anak-anak akan lebih memahami jika kita menyajikan media-media ini melalui gambar-gambar atau video-video atau mungkin melalui permainan. Kemudian adapun tujuan yang lain dari media adalah secara tepat dapat bervariasi dan dapat mengatasi sikap pasif anak didik. Jadi media-media yang menarik itu tidak membuat anak-anak pasif atau membuat anak-anak gembira untuk melaksanakan tugas. Apalagi misalnya kalau tugas-tugas yang diberikan itu dalam bentuk permainan, dalam bentuk game, anak-anak pasti akan lebih suka bermain tapi sambil belajar. Kemudian mempersamakan pengamatan, pengalaman, dan persepsi. Kemudian selanjutnya, adapun manfaat dari media pembelajaran adalah proses pembelajaran yang seperti tadi lebih menarik, kemudian pembelajaran lebih interaktif, kemudian waktu-waktu belajar mengajar dapat dikurangi. Maksudnya dikurangi ini bukan berarti kualitas pembelajaran yang berkurang, walaupun waktunya berkurang mengajar, tapi bermain sambil belajar dapat mendapatkan kualitas pembelajaran yang lebih baik dan menyenangkan buat anak. Seperti kualitas belajar yang dapat ditingkatkan, kemudian proses belajar dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Misalnya di masa pandemi ini, mungkin kita masih berhalangan untuk ketemu dengan anak-anak di sekolah. Dan mungkin ibu-ibu juga berhalangan untuk datang ke rumah-rumah siswa, kunjungan begitu, mungkin rumahnya siswa yang jauh atau ada kendala kendaraan atau bagaimana. Jadi dengan pembuatan media seperti media kuis atau media pembuatan video pembelajaran itu bisa dikirimkan ke anak melalui perangkat mereka masing-masing. Jadi mereka bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Kemudian peran guru di sini. Peran guru berubah ke arah positif dan lebih produktif. Kemudian untuk penggolongan media, ada banyak macam-macam media yang digunakan. Ada media yang dapat didengar seperti audio, seperti musik suara hewan, suara latar belakang. Kemudian media yang dapat dilihat yang bersifatnya visual, ada yang berbentuk grafis dan ada berbentuk simbol-simbol verbal. Kemudian ada yang media yang dapat bergerak. Media bergerak ini media-media yang mungkin maksudnya ini yang di bawah langsung benda aslinya ke sekolah. Kemudian media-media video, ya seperti ini, mungkin ini sangat efektif jika anak-anak di kelas mungkin atau di rumahnya, jika dikirimkan video-video pembelajaran akan lebih suka menonton ketimbang dia menonton kartun di YouTube saja. Kemudian untuk pemilihan media pembelajaran, ada beberapa pertimbangan yang harus kita pertimbangkan dalam membuat media pembelajaran. Yang pertama, tujuan yang kita capai. Kemudian kesesuaian media dengan materi. Materi harus sesuai dengan media yang dibuat. Kemudian tersedianya sarana dan prasarana dan karakteristik siswa. Jadi media-media yang dibuat ini harus berdasarkan karakteristik siswa dan kemampuan, jangan sampai medianya terlalu susah untuk diakses untuk anak. Kemudian ada syarat-syarat pengembangan media. Yang pertama, mudah dilihat. Kemudian menarik, sederhana, isinya bermanfaat, dan dapat dipertanggungjawabkan, masuk akal. Maksudnya anak-anak ini, oh langsung ini media ini sering dia jumpai di kegiatan sehari-hari mereka. Sifatnya tidak abstrak. Kemudian tersusun dengan baik. Selanjutnya, misalnya kalau kita membuat media pembelajaran dengan slide, presentasi seperti ini, ada beberapa variasi-variasi background. Background-nya misalnya itu kontras dengan, tidak boleh bercampur sama warnanya dengan tulisannya, dengan background-nya. Kemudian variasi teks, warna, dan grafik. Kemudian penggabungan file, ada hyperlink. Misalnya kalau kita mau menghubungkan
slide ini ke video YouTube misalnya, ada penggunaan gambar, audio dan video, dan variasi animasi. Dan semuanya ini kita gunakan seperlunya di slide ini, tidak terlalu ramai misalnya. Kemudian ada aspek yang perlu diperhatikan dalam pembuatan bahan presentasi atau slide seperti ini. Yang pertama dalam pembelajaran yaitu aktual. Aktual itu sifatnya tidak abstrak. Aktual itu maksudnya nyata yang sering dijumpai anak-anak di kehidupan sehari mereka. Kemudian ada pesan yang disampaikan, maksudnya ada sesuatu yang bisa dipetik dari media-media yang dibuat, dan tentu saja kita memberikan contoh-contoh. Kemudian dari segi teknisnya ada suara yang jelas, ada grafik yang bagus, ada teks, ada animasi, dan sifatnya efisien. Kemudian langkah-langkah membuat desain media dalam bentuk presentasi. Kita menetapkan pertama tujuannya dulu, kemudian kita mengenali karakteristik peserta didik. Peserta didik seperti yang tadi dijelaskan tadi, bahwa media-media yang dibuat itu harus berdasarkan masing-masing karakter peserta didik yang mudah diterima untuk peserta didik. Kemudian ada outline presentasi, garis pinggirnya, kemudian mendesain presentasi, menambahkan warna, background, font yang menarik, kemudian menambahkan grafik atau multimedia jika memungkinkan, kita bisa memasukkan di dalam slide sound, animasi, untuk menghiperlink movie dan narasi-narasi. Kemudian setelah itu pasti akan ada kekurangan. Selanjutnya kita melakukan review dan perbaikan. Ya, mungkin seperti itu Bu untuk pembuatan media pembelajaran. Mungkin ada pertanyaan atau ada tambahan, dipersilahkan. Terima kasih Pak. Mungkin saya bertanya sedikit berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang capaiannya itu, bukan yang satu lagi. Yang di bagian, iya, yang satu lagi. Makanya ditanyakan apabila dalam pelaksanaannya berkaitan dengan yang tadi disebutkan bahwa karakter dan tujuannya itu sudah dilaksanakan, terus pencapaiannya apabila tidak sesuai dengan capaian itu bagaimana? Halo? Ya, apabila tidak sesuai dengan yang dicapai, semua banyak untuk hal tentang ini sudah kesesuaian, ketersediaan sarana, karakter siswa sudah, tetapi dalam keadaannya itu tidak tercapai. Bagaimana solusinya? Oh ya, mungkin seperti yang langkah-langkah pembuatannya ini, di sini jika tujuannya itu tidak tercapai, mungkin pada saat kita mendesain itu, membuat media pembelajaran, mungkin ada sesuatu di dalam media kita itu yang tidak sesuai atau tidak diminati oleh anak. Misalnya anaknya tidak suka, anak autis misalnya, dia tidak suka dengan suara-suara. Sementara kita membuatkan media dengan suara-suara, sehingga dia terganggu, itu akan menjadikan bahwa media kita itu tidak akan mencapai tujuan yang seharusnya. Jadi sebaiknya mungkin untuk anak autis, misalnya kasusnya anak autis, kita membuatkan media-media pembelajaran yang bersifat visual saja, suaranya agak dikurangi gitu. Iya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih untuk Ibu dari Aswan Kasih dan Ibu Leng. Mungkin sudah jelas, untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas waktunya. Ya. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Selamat siang Pak, salam sehat buat kita semua. Terima kasih Bu.
Sama-sama, Pak.